Salam sejahtera, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Anda bersama saya Gloria sebagai penyampai perkongsian Renungan Awan Biru. Sebelum kita meneruskan perkongsian kita, jangan lupa like, share, dan juga bagi Anda yang belum subscribe sekarang. Subscribe adalah percuma. Dan jangan lupa aktifkan lonceng Anda untuk mengikuti setiap perkongsian dari kami. Kami juga mengucapkan terima kasih karena setia memilih bersama kami. Sekali lagi kita bertemu untuk bersama-sama mendengar dan menikmati perkongsian renungan firman Tuhan. Kali ini kita akan bersama-sama mendengar sebuah tema ataupun tajuk perkongsian kita yang merupakan satu pertanyaan ataupun persoalan oleh ramai orang Kristen itu sendiri. Yaitu tajuk kita pada kali ini, adakah Yesus itu Tuhan? Ya. Pertanyaan ini, soalan ini ramai diajukan oleh orang Kristen itu sendiri, terutama bagi anak-anak muda, ya, anak-anak muda yang ramai bertanya-tanya. Sebab mungkin di luar sana mereka menghadapi banyak pertanyaan dari orang lain yang tidak seagama, tidak satu kepercayaan dengan kita sebagai orang-orang Kristen. Bagi saya ini merupakan satu soalan ataupun pertanyaan yang sangat baik, yang memang patut dan wajar dipertanyakan dan memang patut untuk kita jawab. Jadi sebagai orang-orang Kristen, ya, kita harus merujuk kepada Alkitab, dan kita juga harus merujuk kepada orang yang tepat, orang yang benar, orang yang sepatutnya, itu kepada hamba-hamba Tuhan yang melayani kita, yang kita tahu, ataupun guru-guru agama kita, ya, di dalam agama kita, orang Kristen sendiri. Oleh itu, saudara dan saudari, ya, mari kita bersama-sama pada kali ini melihat apa kata firman Tuhan, apakah jawaban Alkitab kepada kita pada kali ini tentang soalan ramai orang Kristen yang menanyakan soalan ini, yaitu adakah Yesus itu Tuhan? Ya. Dan saya percaya bukan saja orang Kristen, ramai juga orang di luar sana yang menanyakan, tertanya-tanya soalan ini. Ada yang mungkin pada saat ini tertanya-tanya, tercari-cari kebenaran, ya, sebuah kebenaran. Siapakah Tuhan itu? Siapakah yang harus saya ikuti? Siapakah yang harus saya ikuti? Siapakah yang harus saya percaya dalam kehidupan saya? Oleh itu pada kali ini mari kita lihat apa kata Alkitab. Ya. Injil Perjanjian Baru dimulai dengan Injil, ya, yaitu Injil Matius. Matius dimulai dengan pasal yang pertama. Pasal yang pertama, kalau kita lihat dalam pasal pertama dari ayat yang pertama, ya, sehingga ayat yang ke-17, di mana Matius memberitahu dengan lengkap, secara lengkap, silsilah keturunan Yesus Kristus. Matius memberitahu kita bahwa Yesus lahir berada dalam keturunan Raja Daud itu sendiri, yaitu Yusuf. Bapa ataupun wali kepada bayi Kristus itu adalah dari keturunan Raja Daud. Sebab itu Matius memberitahu kita dan juga memberitahu orang-orang Yahudi pada waktu itu bahwa dialah ini yang dijanjikan di dalam Perjanjian Lama oleh para nabi pada zaman dahulu. Ya, kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang ke-5, ya, dikatakan di sini ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Ini merupakan satu nubuat janji Tuhan pada zaman dahulu kepada bangsa Israel bahwa akan ada seorang raja. Dan kita lihat apa kata Yesaya. Yesaya bukan saja memberitahu kepada bangsa Israel bahwa Yesus ini seorang raja, tetapi juga dia memberitahu bahwa dia adalah seorang Allah, bahwa dia adalah Allah itu sendiri, pencipta itu sendiri. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, Yesaya memberitahu kita bahwa Yesus bukan saja seorang raja, tetapi dia itu adalah disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, ayat 6. Dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya. Kerana ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran. Dari sekarang sampai selama-lamanya, kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Inilah janji Tuhan bahwa akan ada satu keturunan dari Raja Daud, akan timbul, muncul seorang raja. Dan Injil Matius memberitahu kita secara lengkap akan silsilah keturunan Yesus Kristus, bahwa Yesus lahir dari keturunan Raja Daud. Matius juga memberitahu kita bahwa Yesus lahir dari pekerjaan Roh Kudus, bukan dari hasil pekerjaan manusia. Itu dalam Matius pasal 1, kita lihat dalam pasal 1 ayat 20 dan ayat yang ke-21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Dialah yang telah dinubuatkan di dalam perjanjian lama oleh para nabi zaman dahulu. Dialah yang telah dinubuatkan oleh kitab Yesaya. Inilah yang dikatakan. Ya, dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita lihat juga apa kata Injil yang lainnya. Kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-3. Yohanes juga memberitahu kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Yesus itu adalah Allah Sang Pencipta. Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi, Injil Yohanes dimulai dengan suatu pemberitahuan bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Firman Allah itu adalah Allah itu sendiri. Dan dia adalah Sang Pencipta itu kan, karena dikatakan di sini bahwa segala sesuatu itu adalah diciptakan oleh Dia, tanpa Dia. Ya, dikatakan dalam ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus itu adalah Allah, Sang Pencipta itu sendiri. Ya, inilah yang dikatakan Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Mari kita lihat lagi apa kata Alkitab tentang soalan adakah Yesus itu Tuhan. Yohanes 12 ayat yang ke-44 sehingga ayat yang ke-45. Yohanes 12 ayat 44 sehingga ayat yang ke-45 berkata demikian. Tetapi Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Ya, katakan di sini. Sangat jelas ayat ini, karena ada juga orang yang menanyakan bahwa Yesus sendiri tidak pernah mengaku kalau Dia itu adalah Tuhan. Ya, Yesus sendiri tidak mengaku kalau Dia itu adalah Allah. Mereka kata tidak ada di dalam Alkitab kita, tidak ada. Tetapi pada saat ini, kali ini kita bersama-sama mendengar bahwa Yesus sendiri
mengaku kalau dia itu adalah Allah, ya. Tetapi Yesus berseru kepadanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa melihat aku, ia telah melihat Dia yang mengutus aku, kata Yesus. Ayat 45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Sangat jelas ayat ini. Kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-11, ya. Juga sebagai bukti bahwa Yesus sendiri memberitahu, memperkenalkan siapakah Dia. Sangat jelas, ya. Yohanes 14 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-11 berkata demikian. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ya, Yesus memberitahu kepada murid-muridnya bahwa mereka melihat Dia, maka mereka telah melihat Bapa Allah itu sendiri. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya? Ayat ini juga jelas memberitahu kita bahwa Yesus sekali lagi memberitahu murid-muridnya kalau Dia itu adalah Bapa itu. Dia itu adalah Allah itu sendiri. 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Ya, percaya atas, kalaupun kau tidak percaya, tapi percayalah atas segala apa yang telah Tuhan lakukan. Kuasa Tuhan, mujizat yang telah Tuhan Yesus lakukan, yang Yesus kerjakan. Ya. Ini, ya, ayat-ayat ini sangat jelas memberitahu kita bahwa Yesus sendiri memberitahu dan memperkenalkan dirinya bahwa Dia itu adalah Allah, Bapa Surgawi itu sendiri, yang telah turun ke dunia, mengambil rupa menjadi manusia. Dia telah bersama-sama dengan kita di dunia ini. Mari kita lihat dalam Yohanes pasal 20 ayat 27 sehingga ayat yang ke-29. Juga merupakan salah satu ayat yang memberitahu kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ayat 27, kemudian Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab Dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Thomas merupakan salah satu dari murid Yesus Kristus. Jadi saudara dan saudari, adalah sangat tidak kita mengherankan jikalau ada di antara kita yang menanyakan, bertanya tentang soalan ini, ya merupakan soalan yang sangat baik dan patut dijawab, ya, dan bertanyalah pada orang yang tepat, merujuklah kepada Alkitab kita, pada buku yang tepat, yaitu Alkitab kita. Sebagai orang-orang Kristen, bertanyalah kepada guru-guru agama kita di dalam Kristen. Oleh itu, ya, dikatakan sini sangat jelas, Thomas juga dia tidak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Katanya, kalau dia tidak melihat sendiri, kalau dia sendiri tidak meletakkan jarinya, ya, kalau kita lihat dalam Yohanes 20 ayat yang ke-24, Thomas berkata, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka,
sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya, kata Thomas. Dan apakah jawaban yang telah firman Tuhan Alkitab jawab kepada kita pada hari ini? Menjawab soalan kita, ya, sama seperti Tuhan telah menunjukkan dirinya menjawab persoalan Thomas, begitulah kepada kita pada kali ini Tuhan juga menjawab soalan kita, yaitu bahwa, ya, Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ada juga satu ayat, ya, ayat terakhir yang akan kita dengar bersama, kongsikan bersama. Ia sangat pendek. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-30 berkata demikian. Yohanes 10 ayat yang ke-30. Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ya, aku dan Bapa adalah satu. Inilah perkataan Tuhan Yesus, pengakuan Yesus Kristus bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Bahkan seperti yang kita semua tahu, bahwa di akhir zaman yang datang ke dunia ini untuk menjadi hakim manusia adalah Yesus itu sendiri. Ya, jadi siapakah yang layak menjadi hakim? Siapakah yang layak menghukum kita? Siapakah yang layak menyelamatkan kita? Jikalau bukan Tuhan, jikalau bukan Allah itu sendiri yang telah mencipta kita, yang telah memberikan nafas hidup kepada kita, jikalau bukan Tuhan. Jadi jikalau Yesus yang datang di akhir zaman sebagai seorang hakim, sebagai penyelamat bagi kita, ya, tidakkah itu menunjukkan kalau Dia adalah Tuhan, kalau Dia adalah Allah? Jadi saudara dan saudari, demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga persoalan Anda terjawab. Semoga Anda, Roh Kudus sendiri yang akan menuntun Anda untuk percaya. Karena firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Berbahagialah kita yang tidak melihat namun percaya. Karena saudara dan saudari, sungguh pun logika kita, ya, akal kita menolak, tetapi roh kita, jiwa kita mengenal pencipta kita, yaitu Yesus Kristus sendiri adalah pencipta kita. Nafas kita datang dari Dia. Demikianlah perkongsian kita. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain perkongsian.